Bikin orange juice pakai bayam, sudah habis dimakan elang. Mie instan rasa kari ayam, satu porsi dibikin kenyang. Begitulah pantun yang bisa jadi gambaran betapa masyarakat Indonesia sangat menyukai mie. Bahkan, mie mampu menggantikan posisi nasi yang saat ini menjadi makanan pokok di Indonesia. Nasi dan mie instan selama ini tak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat Indonesia. Kalau tidak ada lauk, masak saja mie instan. Kalau kurang kenyang, tambahkan nasi. Hayo, siapa yang suka begini? Sebab gini ya, kalau makan mie satu itu kayaknya kurang kenyang. Kalau ditambah nasi itu kayaknya lebih nampol, lebih kenyang gitu, Kak. Kalau saya sih bikin mie-nya biasanya mie pakai nasi, udah gitu mie-nya dicampur nasi sama telur aja, Kak. Nggak pakai sayuran gitu. Biar lebih kenyang. Tapi kalau cuma mie-nya yang direbus, aku cuma mie aja. Baru sama nasi gitu. Nasinya juga nasi porsi makan biasa. Karena aku anggap mie-nya itu sebagai lauk sih. Kalau saya sih pribadi ya, kalau saya pribadi 60-40 lah. 60%, 40%. Seminggu aku sehari aja kadang 2 kali. Badannya sampai mekar gini. Dari sisi kepraktisan, memasak mie instan sangat mudah dan murah. Tanpa lauk lain, panganan ini sudah banyak digemari. Menurut sebagian orang, jika ditambah dengan nasi, dijamin lebih enak lagi. Sayangnya kebiasaan ini tanpa disadari bisa membahayakan kesehatan. Pada dasarnya, mie instan dan nasi sama-sama memiliki kandungan karbohidrat dan kalori yang tinggi. Makan terigu boleh, tapi bukan lagi menjadi makanan utama. Kalau kita bikin mie atau bikin roti, bahan utamanya tadinya terigu, tidak 100% kita buat dari terigu. Mungkin hanya 40% atau paling tinggi 60%. Plus kebiasaan yang lain-lain, kebiasaan makan kita kembalikan. Dalam satu porsi mie terkandung 400 kalori di dalamnya. Jumlah itu sama dengan satu porsi nasi ukuran sedang dan lauk pauknya. Jika satu porsi mie ditambah dengan nasi, bisa kita bayangkan sendiri berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa mencapai 600 hingga 800 kalori sekali makan. Padahal rata-rata orang dewasa hanya membutuhkan 1.200 hingga 1.500 kalori per harinya. Makan mie itu kalau terlalu banyak, sebetulnya saya nggak nyarankan. Kenapa? Itu sumber karbohidrat kok. Malahan ada yang makannya pakai nasi lagi kan. Mie dengan nasi, coba bayangkan. Itu karbohidrat semua. Proteinnya mana? Proteinnya sedikit sekali. Di nasi dan di mie itu sedikit, ya kan? Jadi kalau dia makannya itu saja, maka karbohidrat itu akan masuk kemana? Ke liver. Terutama karbohidrat yang mie tadi loh, yang dari tepung. Sebetulnya yang dari nasi kita juga sama, karena nasi kita itu semi tepung lah. Pulen kan semua kan? Nah kalau dia makannya berlebihan, dia masuk ke liver. Perpaduan karbohidrat yang terkandung di dalam nasi dan mie dapat meningkatkan kadar gula dalam darah secara drastis. Hal ini dapat memicu resiko diabetes. Selain itu, dengan hanya mengkonsumsi mie instan dan nasi tidak mencukupi kebutuhan gizi lainnya, seperti protein, serat, atau vitamin. Tingginya kalori dalam nasi dan mie instan juga membuat tubuh mudah gemuk. Karbohidrat yang terlalu banyak akan masuk ke liver, diubah menjadi lemak. Ketika peredarannya tidak lancar, akan berubah menjadi kolesterol jahat dan berbahaya untuk kesehatan liver. Namun, jika kita memang gemar makan mie instan, sebaiknya dibatasi. Setidaknya seminggu sekali saja. Mie-nya dipilih tentu mie yang tidak mengandung pengawet dan pewarna. Kemudian mie-nya itu tentu yang waktu merebusnya itu harus hati-hati merebusnya, jadi air rebusannya dibuang. Kemudian bumbunya pakai secukupnya lah, jangan berlebihan. Kita kan kalau makan di restoran suka dikasih ada merica, ada apa, kan kita nggak pakai semua, ya kan? Nah, yang jeleknya apa? Bumbunya itu jangan lupa itu banyak flavor yang sebetulnya kita bilang sintetik. Jadi pandai-pandailah untuk menggunakan dan tambahkan sayuran, tambahkan proteinnya dari telur, dari ayam atau apa itu protein. Melahap mie pada dasarnya bukan asal kenyang saja, namun wajib memperhatikan keseimbangan asupan gizi.
Ketimbang dicampur dengan nasi akan lebih baik jika mie instan ditambah dengan potongan sayur, daging, telur, atau yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan gizi dengan menambahkan asupan lain yang baik untuk tubuh, seperti wortel, potongan tomat, seafood seperti udang, atau sayur-sayuran hijau yang mengandung serat. Woody Febrian, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.